Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Nama saya Siti Istiqomatul Ulfa, salah satu mahasiswa di Universitas Al-Ihya Kuningan, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan Fakultas Ilmu Keislaman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengaruh budaya luar terhadap Indonesia. Penjelasan singkat ini saya persembahkan untuk pemenuhan tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah konsep dasar IPS yang dibimbing oleh Pak dosen Aep Saifuddin MPDI. Pertama, saya akan membahas tentang budaya. Pengertian budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi. Budi atau akal diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, budaya yaitu adalah culture, yang berasal dari bahasa Latin yaitu colere, itu mengolah atau mengerjakan. Dalam bahasa Indonesia, kadangkali juga diterjemahkan sebagai kultur. Singkatnya, budaya yaitu suatu sikap manusia yang berakal dan memiliki kebiasaan. Dalam pengertian lainnya, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas pakaian, bangunan, dan karya seni. Pengertian lainnya yang kedua adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Sedangkan kebudayaan adalah segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat yang muncul akibatnya interaksi dan kesepakatan masyarakat itu sendiri. Untuk bagian kebudayaan, mengapa perlu kesepakatan? Karena dalam satu wilayah kan ada kemajemukan atau kesamaan yang menuntun untuk menjadi serasi. Lalu kebudayaan bersifat turun-temurun atau superorganik, mengandung seluruh pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas. Nah, kalau kebudayaan ini mengacu kepada ciri khas dari suatu kelompok masyarakat, seperti ciri khasnya rumah adat, pakaian, makanan khas, dan lainnya. Suatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Mengapa disebut bersifat abstrak? Karena kebudayaan seringkali berubah-ubah
tidak menentu, karena kebudayaan itu sendiri berkembang karena seiring berjalannya zaman, manusia sering keluar masuk daerah tertentu. Jadi, budaya itu tidak menetap. Kebudayaan juga adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Jadi, kebudayaan di sini diartikan sebagai penuangan rasa, berekspresi bagaimana kita ingin mengekspresikan apa yang kita pikirkan. Selanjutnya yaitu perkembangan budaya di Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia atau yang dahulunya adalah Nusantara merupakan daerah atau negara yang menjadi jalur dua pusat perdagangan internasional, India dan Cina, memberi pengaruh besar kebudayaan pribumi. Kedua, kemajuan teknologi modern mempercepat akses pengetahuan tentang budaya lain hingga membawa perubahan sampai tingkat dasar kehidupan manusia. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, berita ataupun informasi yang dari luar akan cepat kita terima. Contohnya saja YouTube atau situs-situs web berita lainnya. Melanjutkan yang tadi, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat di negara ini ditambah dengan masalah persediaan bahan pangan, bahan energi, dan bahan industri strategis yang kian langka. Lalu kehadiran budaya barat seakan mendominasi dan selalu menjadi trend center masyarakat, dianggap menjadi cermin modern. Hal ini jelas mengikis perilaku dan tindakan seseorang. Kehadiran budaya barat ini dianggap sesuatu yang modern, sesuatu yang dianggap maju, sesuatu yang dianggap keren oleh sebagian kalangan, terutama kalangan remaja. Mereka menganggap bahwa geng motor, berpakaian yang stylish itu memang seperti kemajuan zaman. Lalu, ciri khas kemajuan dalam kebudayaan kekinian. Keadaan terus mengikis budaya dan kearifan lokal. Namun, karena kedatangan budaya barat ini, kadangkali kita sering lupa kepada budaya kita sendiri. Budaya sendiri tak hafal, budaya negara lain malah hafal. Lama-kelamaan budaya tradisional Indonesia mengalami kepunahan karena tidak mampu bersaing dengan budaya modern dalam bentuk pergaulan masyarakat. Revolusi informasi salah satu contohnya adalah keterbukaan dan kebebasan informasi sungguh sulit dielakkan karena selain memberikan dampak positif seperti adanya informasi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, tapi sekaligus dampak negatif seperti pergaulan bebas, pakaian yang memperlihatkan aurat, pola hidup individual, dan hedonis atau bersifat kemewahan. Jadi revolusi informasi ini dampak negatif yang paling utama itu adalah kebebasan
kebebasan yang terlalu bebas sehingga manusia atau orang mudah terjerumus ke dalam sesuatu yang buruk. Nah, dampak positif dan negatif budaya luar. Dampak positifnya, kreativitas, inovasi pengembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, hidup disiplin, profesionalitas, dan lain-lain. Negara maju seperti Amerika dan Jepang tidak pernah membuang waktu. Bagi mereka, waktu adalah uang. Itu adalah sebagian dampak positif dari budaya luar. Lalu dampak negatifnya, khususnya kalangan remaja, adalah kecenderungan melupakan kebudayaan bangsanya sendiri, budaya ikut-ikutan atau latah terhadap cara berpakaian. Remaja zaman sekarang lebih suka menggunakan levis daripada menggunakan batik. Itu fakta. Nah, peran berbagai elemen dalam mengatasi pengaruh negatif budaya luar. Yang pertama adalah tokoh adat dan agama. Tokoh adat dan agama sering kali mewanti-wanti agar masyarakatnya tidak terpengaruh oleh budaya yang tidak baik. Dalam ceramahnya, dalam nasihatnya juga seperti itu. Lalu ada pemerintah. Pemerintah dengan kuasanya yaitu undang-undang mewajibkan seluruh warga negara harus mencintai negara sendiri daripada negara orang lain. Yang ketiga yaitu public figure atau influencer. Artis selalu menjadi sorotan bagi para warga internet, entah itu perilaku baik ataupun perilaku buruk. Lalu orang tua dan keluarga. Peran inti ini sangat penting karena dalam lingkungan kecil ini kita sering kali dinasihati atau diberitahu untuk tidak melewati batas. Lalu prinsip diri ini sangat menentukan bagaimana kita ke depannya, bagaimana kita akan menerima segala sesuatu yang dari luar. Proses masuknya budaya baru. Yang pertama, akulturasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, akulturasi adalah percampuran kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling memengaruhi. Proses sosial yang timbul saat suatu masyarakat dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan suatu unsur kebudayaan asing. Kemudian seiring berjalannya waktu, kebudayaan asing tersebut diterima serta diolah tanpa menghilangkan unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Contohnya di sini adalah wayang. Meskipun wayang berasal dari Jawa, berasal dari Indonesia, tetapi cerita wayang tersendiri aslinya adalah dari India. Yang kedua adalah asimilasi. Asimilasi adalah penyatuan atau pembauran dua kebudayaan asli menjadi kebudayaan baru yang disertai hilangnya kebudayaan asli. Proses similasi bisa terjadi saat anggota atau suatu masyarakat berinteraksi dengan intensif secara langsung dalam waktu yang relatif lama. Kemudian sifat khas dari unsur kebudayaan kelompok yang berbeda
masing-masing berubah, serta saling menyesuaikan diri dan menghasilkan unsur kebudayaan campuran. Lalu yang ketiga adalah akomodasi. Akomodasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjuk terciptanya keseimbangan dan hubungan-hubungan sosial antar individu dan kelompok-kelompok sehubungan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Sebagai suatu proses, akomodasi menunjuk kepada usaha-usaha manusia untuk meredakan pertentangan atau usaha-usaha untuk mencapai kestabilan interaksi sosial. Yang keempat atau yang terakhir adalah integrasi. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration, yang berarti kesepumpunan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Definisi lain mengenai integrasi adalah suatu keadaan di mana kelompok-kelompok etnik beradaptasi dan bersikap konformitas terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat, tetapi masih tetap mempertahankan kebudayaan mereka. Poin yang selanjutnya adalah faktor yang memengaruhi cepat atau lambatnya perubahan budaya. Pertama adalah homogenitas kelompok atau kesamaan dalam kelompok. Masyarakat yang lebih homogen cenderung lebih mudah berintegrasi antar sesama individu di dalamnya karena tidak perlu melakukan banyak penyesuaian. Kedua, besar kecilnya kelompok. Makin besar jumlah anggota, makin lambat juga proses integrasi karena makin banyak orang yang perlu menyesuaikan diri. Yang ketiga yaitu mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, makin sulit pula integrasi yang terjadi karena belum selesai prosesnya. Anggotanya sudah pergi terlebih dahulu. Yang keempat yaitu efektivitas komunikasi. Makin efektif komunikasi yang terjalin, makin cepat pula integrasinya. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.